Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang seseorang yang bekerja di perkebunan, tapi merasa janggal karena temannya satu persatu meninggal dunia. Sebenarnya apa sih yang terjadi di perkebunan itu? Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pak, nanti kalau sudah sampai di sana kabari ibu ya. Pesan istriku, Sari, sambil memasukkan 2 potong celana panjang yang sudah usang ke dalam tasku, yang tak kalah usang pula. Aku hanya mengangguk. Gendis, anak pertamaku, yang berusia 8 bulan, tengah lelap di pelukanku. Kubalut tubuhnya dengan kain jarik yang warnanya sudah luntur. Kami memang hidup serba pas-pasan. Sari, seorang ibu rumah tangga. Sebelumnya dia bekerja di bagian produksi pabrik pakaian dalam yang ada di kampung ini, dan aku sebagai satpam di sana. Namun sejak hamil, aku memintanya berhenti. Saat itu aku hanya tak ingin dia kelelahan. Walau hanya mengandalkan gajiku yang tak seberapa, perekonomian kami masih baik-baik saja. Tapi ternyata tak lama kemudian, pabrik itu mengadakan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Dan aku salah satu yang terkena imbasnya. Dalam kondisi istriku sedang hamil besar, aku harus kehilangan pekerjaan. Hingga Gendis lahir, aku masih bekerja serabutan, membantu di sawah orang. Semua tabungan sudah terkuras untuk biaya persalinan dan tetek mengeknya. Aku harus terus memutar otak, berganti-ganti pekerjaan, agar asap dapur tetap mengepul. Sampai 2 hari yang lalu, Yudi, kawanku sejak kecil, mengajakku bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit. Jaraknya 7 jam perjalanan dari tempat tinggalku. Kebunnya baru dibuka 3 bulan yang lalu, San. Masih butuh banyak karyawan, gajinya gede. Dengar-dengar nggak perlu pakai ijazah karena kerjanya di kebun. Di sana ada mes, jadi kita nggak perlu cari kos. Lumayan kan, duitnya bisa untuk anak bini. Terus kita boleh gantian pulang sebulan sekali. Apa nggak enak coba? Kali ini Yudi bercerita dengan penuh semangat. Dia mendapat informasi dari Jatmiko, teman kami yang sudah lebih dulu mendaftar untuk bekerja di sana. Jatmiko meminta menyebarkan informasi ini karena perkebunan ini masih membutuhkan banyak karyawan baru. Aku menimbang-nimbang sejenak, bagaimana Sari jika ku tinggal sendirian mengurus Gendis yang masih bayi. Namun di luar dugaan, saat aku bercerita padanya, istriku langsung mengizinkan. Dia bilang yang penting aku menyempatkan pulang sebulan sekali. Akhirnya aku, Yadi, dan beberapa kawan dari desa akan berangkat hari ini. Kami akan menumpang mobil pick-up dari perkebunan itu. Jatmiko yang akan mengatur keberangkatannya. Sudah semua, Pak. Sini Gendis, aku gendong. Sari meletakkan tas di samping tempatku duduk. Bayi itu tampak pulas. Wajahnya manis, seperti namanya, Gendis. Meskipun tubuhnya hanya terbalut pakaian bekas pemberian tetangga, dia tetap sangat menggemaskan. Aku berjanji akan bekerja keras agar Sari dan Gendis bisa memakai pakaian yang pantas dan hidup layak. Aku berangkat dulu ya, Bu. Kupeluk Sari dan Gendis yang masih terlelap. Istriku mencium punggung tanganku dengan takjim sebelum aku melangkah menjauh dan naik di belakang mobil pick-up bersama kawan-kawanku yang lain. Jangan lupa sholat ya, Pak, teriak Sari ketika mobil yang kutumpangi mulai bergerak. Aku mengacungkan jempol dan tersenyum. Beberapa kawanku yang lain ikut melambaikan tangan ke arah istriku. Hai, apa-apaan sih? Kutepis tangan mereka satu persatu.
tawa riuh dan candaan ala bapak-bapak mengiringi kepergian kami menuju perkebunan. Sampai di sana kami langsung ketemu dengan Pak Mandor yang akan mengawasi pekerjaan kami selama bekerja di perkebunan itu. "Ayo, saya antar kalian ke mes. Di sana sudah ada Juragan Basri. Dia bos kita. Istri mudanya bernama Juragan Murni. Kalau istri tuanya baru meninggal 4 bulan yang lalu." Sambil kami berjalan kaki, Pak Mandor memberi penjelasan. Sebuah bangunan yang berbangsal-bangsal layaknya kos-kosan berdiri apik di depan kami. Seluruhnya terbuat dari kayu, namun tampak kokoh dan rapi. Catnya juga masih baru. Ketahuan dari baunya yang menggelitik hidung. Terlihat jelas mes itu belum lama dibuat. "Saya Basri, pemilik perkebunan ini. Rumah saya ada di sebelah sana, tidak jauh. Kalau kalian mencari saya bisa langsung ke sana. Saya hanya tinggal berdua dengan istri saya, Murni." Orang yang menyebut dirinya Juragan Basri menunjuk ke arah belakang mes. Aku agak takjub karena kukira orang ini sudah tua. Kata Jatmiko, usianya 50 tahun lebih. Tapi bagiku dia terlihat seperti berusaha 40-an. Tubuhnya masih gagah dan wajahnya juga lumayan tampan. Tak sepertiku yang baru berusia awal 30-an, tapi sudah tampak carut marut. Memang benar kata orang, ada biaya, ada rupa. Kalian akan bekerja mengurusi produksi kelapa sawit dan apapun yang dibutuhkan di sini. Gaji akan kalian terima di awal bulan, sejumlah yang sudah saya janjikan. Pembagian kamar dan pekerjaan nanti biar Pak Mandor yang menjelaskan. Kami manggut-manggut, "Ya sajalah, aku hanya berharap mendapat bayaran yang pantas untuk apapun yang kami kerjakan di sini." "Baiklah semuanya, saya permisi dulu. Pak Mandor, tolong jelaskan pada mereka apa yang harus dikerjakan." Juragan Basri berpamitan dan langsung mengendarai motor matic menuju kediamannya yang terletak 500 meter di belakang mes kami. Di area ini memang sudah dibuat jalan setapak yang rapi untuk memudahkan mobilitas. Sementara yang tinggal di area perkebunan ini hanya para pekerja dan katanya Juragan Basri beserta istri mudanya. Kebutuhan makanan dan lain-lain disuplai oleh Juragan Basri lewat pekerjanya yang bertugas mengurusi bagian logistik. Gudang logistik berdekatan dengan mes pekerja dan desa terdekat berjarak 3 km jauhnya. 2 bulan kemudian, sore itu sepulang kerja, kami diminta ke rumah Juragan Basri untuk menerima uang gaji. Akhirnya setelah antri agak lama dengan pekerja yang lain, tibalah giliranku. Terhitung ini adalah gaji keduaku. Dengan wajah sumringah, ku masukkan amplop berisi upah yang kuterima dari Juragan Basri ke dalam tas. Terbayang senyum bahagia Sari menerima amplop ini. Seperti bulan kemarin, tak sabar rasanya ingin memeluk anak bayiku, Gendis. Tapi seperti bulan kemarin juga, para pekerja yang ingin pulang harus bergantian. Dan 2 hari lagi baru tiba giliranku. Jadi sekarang aku masih harus bersabar dulu menahan rindu. Dari kejauhan kulihat Sapri, kawan sedesaku yang juga baru saja kembali ke mes. Dia terlihat sangat senang. Lelaki yang sudah memiliki 2 anak itu duduk di sampingku, yang sedang bersantai di teras mes dan memperlihatkan amplop di genggamannya. "Alhamdulillah San, anakku yang kecil minta sepeda. Besok pas pulang mau kubelikan," ujarnya dengan senyum mengembang. Dibukanya amplop itu dan mengeluarkan lembaran uang 100 ribuan di dalamnya. Kebetulan besok adalah giliran Sapri pulang. "Loh, kok ada daun di sini?" Dahi Sapri mengernyit, heran melihat selembar daun kering di antara lembaran uang 100 ribuan. "Biasalah, namanya juga kita di perkebunan. Barangkali pas Juragan Basri masukin duit gak sengaja daunnya ikut." "Iya kali ya," saud Sapri tak begitu peduli. Dia segera membuang daun itu. Tampak teman-teman kami yang lain juga sudah kembali ke mes setelah menerima upah mereka. Tak lama azan maghrib berkumandang. Kami pun membersihkan diri dan sholat di kamar masing-masing.
Aku melirik jam dinding, sudah hampir pukul 12 malam. Tapi sejak tadi aku merasa tidurku tidak nyenyak. Entah lelah, entah rindu rumah. Ah sial, sekarang malah ingin buang air kecil. Kamar mandi memang ada di luar, tersedia 5 bilik di dekat mes kami. Susahnya kalau ingin buang hajat tengah malam begini. Meskipun tidak jauh, tapi tetap saja seram. Aku berjalan menuju bilik kamar mandi dengan terburu-buru. Suasana mes sangat sunyi. Hanya ada suara hewan malam yang membuat bulu kuduku merinding. Segera ku selesaikan hajatku dan secepatnya ingin berbalik menuju kamar lagi. Namun baru saja aku membuka pintu kamar mandi, aku melihat Sapri melewatiku. Mau kemana dia malam-malam begini? Pri, Pri, panggilku. Namun dia tak menoleh dan terus saja berjalan menembus gelapnya malam tanpa membawa senter. Ku ikuti kawanku itu sampai masuk ke perkebunan. Mau apa sih dia? Tapi karena terlalu gelap dan tak membawa senter juga, aku kehilangan jejaknya. Meskipun masih penasaran, aku terpaksa kembali ke mes. Takut juga sendirian di tempat ini, tengah malam lagi. Ku percepat langkahku sambil memegangi sarung yang nyaris melorot. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di mes. Aku hanya melirik sekilas saat melewati kamar Sapri yang tertutup rapat dan langsung masuk ke kamarku, lalu membungkus diri dengan selimut. San, San! Suara Yadi berteriak sambil menggedor-gedor pintu kamarku. Aku mengusap-usap mataku yang masih mengantuk. Ada apa Yadi sepagi ini begitu heboh? Kuliah jam dinding. Waduh, hampir jam 7 pagi. Sepertinya aku kesiangan. Ini gara-gara tidurku tak nyenyak semalam. Kusambar celana panjang dan kaos yang tergantung di belakang pintu. Lalu keluar menemui Yudi sambil masih berusaha mengenakan pakaian. Makasih Yud, aku kesiangan nih. Ujarku agak buru-buru. Bukan itu San, Pak Mandor minta kita berkumpul di tengah kebun dekat pos, kata Yudi setengah berteriak. Kenapa? Tanyaku penasaran. Ada mayat. Jatmeku menyaut sambil berlari melewati kami. Hah? Aku terkejut. Ayo, semua sudah di sana. Yudi menarikku, setengah berlari. Kami menuju pos di tengah kebun. Semua pekerja tengah berkumpul, mengerumuni sesosok mayat yang diberi alas karung kuning. Aku dan Yudi menyeruak ke kerumunan untuk melihat mayat itu. Sapri! Seruku tak percaya. Hari ini jenazah Sapri langsung dipulangkan ke rumah, dikawal oleh Pak Mandor dan kawan-kawan sedesanya, termasuk aku. Juragan Basri tidak ikut karena sedang ada di luar kota. Kami menggunakan mobil pick-up yang bagian atasnya ditutup terpal dengan jenazah Sapri diletakkan di tengah dan kami duduk mengelilinginya. Jalanan yang naik turun membuat tubuh kami berguncang-guncang di dalam mobil. Mayat Sapri yang sudah membiru hanya ditutupi kain sarung yang sesekali tersibak oleh semilir angin. Beberapa kali aku melirik tubuh kaku kawan desaku itu. Tampak wajahnya sangat pucat dan tirus. Darahnya seperti sudah disedot habis. Kami semua terdiam. Perjalanan yang biasanya diiringi tawa dan sorak-sorai kami, ini begitu sepi. Bahkan kami tidak melihat satu sama lain. Semua tertunduk merenung, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mungkin di pikiran kami semua terbesit pertanyaan yang sama. Apa penyebab meninggalnya Sapri? Setelah beberapa jam, sebentar lagi mobil yang kami tumpangi sampai di desa. Kudekap erat-erat tas butut milik Sapri. Aku masih ingat betul dia ingin membelikan anak keduanya sepeda dengan uang gaji bulan ini. Sekarang uang itu masih utuh di dalam tasnya. Aku akan menyampaikan pada istrinya agar membelikan anak itu sepeda. Mobil berhenti. Nampaknya kami sudah sampai di depan rumah Sapri. Anaknya yang masih berusia 3 tahun berlari masuk ke dalam rumah begitu melihat mobil pick-up terparkir.
Rupanya dia memanggil ibunya. Sang ibu datang dengan wajah senang, mengira suaminya pulang. Sapri memang pulang, tapi sudah tak bernyawa. Sumi, yang sabar ya. Aku menghampiri Sumi sebelum kami menurunkan jenazah Sapri. Ada apa ini, Kang? Sumi memandangi kawan-kawan suaminya yang berwajah sedih. Dia menatap tas butut milik Sapri yang ada di pelukanku. Sapri kecelakaan, Mbak. Pak Mandor turun dari mobil dan menghampiri Sumi. Wanita itu terbelalak tak percaya. Dia baru menangis meraung-raung saat kami menurunkan mayat Sapri di teras rumah. Miris sekali melihatnya. Kuberikan tas Sapri berikut uang gajinya dan berpesan pada Sumi bahwa keinginan terakhir Sapri adalah membelikan sepeda untuk anaknya yang masih kecil. Warga berdatangan ke rumah Sapri untuk membantu pemakaman yang akan dilaksanakan hari ini juga. Mereka harus bergegas agar bisa menguburkan jenazah sebelum maghrib. Aku yang merasa lelah akhirnya memutuskan pulang ke rumah terlebih dahulu. Setelah minta izin pada Pak Mandor, lagi pula jatah pulangku cuma 2 hari lagi. Daripada mondar-mandir, baiknya aku pulang sekarang. Loh Pak, jatah pulangnya sekarang toh? Istriku menyambut di depan pintu sambil menggendong gendis. Masih 2 hari lagi Bu, tapi sekalian mengantar jenazah Sapri. Ku ambil sekalian hari ini biar gak bolak-balik. Aku masuk dan meletakkan tasku di kursi kayu yang mulai keropos. Hah? Sapri kenapa toh Pak? Istriku tampak sangat terkejut. Kata Pak Mandor, Sapri kecelakaan. Ditemukan tadi pagi di tengah kebun. Gak tahu kecelakaan apa. Tapi mukanya itu loh, pucat banget Bu. Kayak gak ada darahnya. Ingatanku menerawang pada jenazah Sapri yang begitu pucat. Tidak seperti orang meninggal pada umumnya. Ya Allah, nanti ibu ke rumah Sumi ya Pak, kasihan dia. Ujar istriku sambil tangannya cekatan, menaruh teh manis yang akan disuguhkan padaku. Sudah 6 bulan sejak kematian Sapri. Orang-orang sudah mulai melupakan kejadian itu. Kata mereka ini hanya kecelakaan kerja yang biasa terjadi. Bisa saja dia terjatuh saat memanjat pohon kelapa. Tapi aku masih penasaran, apa yang dilakukan Sapri di perkebunan menjelang tengah malam sebelum kematiannya. Apakah dia memanjat pohon kelapa tengah malam kemudian terjatuh? Tapi untuk apa? Kami tidak pernah bekerja lembur. Ah sudahlah. Aku mengingat-ingat amplop gajiku bulan ini sambil tiduran di lantai kamar mesku. Lelahku seharian bekerja langsung lenyap begitu memegang amplop ini. Baru saja aku berhayal, tiba-tiba Yudi masuk. Hasan, dia menepuk bahaku. Senang banget kamu, ada apa Yud? Tanyaku, dia terlihat begitu riang. Aku dapat bonus bulan ini, lumayan, bisa buat nabung-nabung San. Ujarnya sambil membalik amplop dan mengeluarkan uang gajinya. Ada tambahan 200.000 rupiah di sana. Bagi kami itu jumlah yang lumayan. Loh, kok ada daun lagi sih? Tadi perasaan sudah kubuang. Yudi memungut daun kering di antara lembaran merah 100 ribuan. Cuma daun aja, ribut Yud. Aku kembali kipas-kipas dengan amplop gajiku. Soalnya daun ini sudah kubuang tadi di depan kamarmu. Kok bisa balik lagi sih? Yudi keluar dan membuang daun itu lalu kembali lagi ke kamarku. Tiba-tiba aku teringat pada Sapri. Dia meninggal sehari setelah gajian. Dan saat itu juga ada daun kering di uang gajinya. Ah, itu hanya sebuah daun kering, pikirku. Obrolan kami berlanjut hingga azan maghrib berkumandang. Dan kami berdua beranjak untuk mandi lalu sholat maghrib di kamar masing-masing. Jarang sekali kami sholat berjamaah karena sempitnya kamar mes. Dan memang tidak disediakan tempat sholat bagi pekerja. Tapi begini saja sudah bersyukur. Dengan pekerjaan ini kami bisa menyambung hidup dan sedikit menabung. Aku lega karena bisa menghidupi anak istriku dengan layak dan bisa memiliki sedikit uang simpanan untuk keperluan sekolah gendis kelak.
Sebenarnya aku sudah tertidur saat ku dengar lantai kayu mes berderit mengiringi langkah kaki yang melewati pintu kamarku. Aku bangun dan melirik jam dinding, sudah pukul 11:30 malam. Aku membuka jendela kamarku dan menyibaknya sedikit kain yang menutupinya. Lalu mengintip keluar, aku melihat punggung seseorang berjalan menuju perkebunan. Sepertinya itu Yudi. Aku mengenali kaos yang dia kenakan. Kusambar senter kecil di atas meja dan segera berlari keluar mengikutinya. Yudi, tunggu Yudi! Aku berteriak memanggilnya. Entah dia dengar atau tidak, setengah berlari, aku berusaha mengejarnya sambil terus mengarahkan senter. Cepat sekali perginya, padahal belum lama, tapi aku sudah kehilangan jejak. Mau apa Yudi keluar dari mes malam-malam begini? Batinku bertanya-tanya. Samar-samar ku dengar suara daun yang terinjak. Ku arahkan senter ke sana kemari. Namun sepertinya tidak ada siapa-siapa. Yud, jangan bercanda ah. Aku mulai takut. Semilir angin begitu dingin. Kututupi kepalaku dengan sarung sambil terus mencari sumber suara. Aku terkejut, seperti ada sesuatu yang lewat di belakangku. Benar saja, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat. Bukan bayangan manusia, karena bentuknya besar, memanjang. Penasaran, aku berusaha mengejar. Tak mau menyerah, aku terus mengikuti, meski nafasku sudah tersenggal-senggal dengan lututku gemetar. Tanpa kusadari, aku telah berada di rumah Juragan Basri. Bayangan itu menghilang di sini. Jangan-jangan. Ku dengar suara itu lagi. Di halaman rumah ini memang banyak daun kering yang bisa menimbulkan suara seperti itu. Tapi aku tidak melihat siapapun. Aku mengitari bagian samping rumah dan melihat sebuah jendela yang tirainya sedikit tersingkap. Aku berjinjit. Aku berusaha mengintip ke dalam. Lancang kamu Hasan, apa yang sedang kamu lakukan? Rutuku pada diri sendiri, tapi aku sungguh penasaran karena bayangan aneh itu menghilang di rumah ini. Kulihat seorang perempuan cantik sedang duduk di pinggir ranjang dan berbicara dengan seseorang. Kau sudah menungguku rupanya. Suara itu terdengar serak dan berat. Namun aku tak bisa melihat siapa yang berbicara karena tirai jendela ini hanya tersingkap sedikit. Cepatlah, ambillah, minumlah dan segera pergi. Saut wanita itu, parasnya ayu sekali. Tubuh moleknya terbungkus kain ketat dan sekarang kedua tangannya sedang membuka 3 kancing bajunya yang paling atas. Aku menelan ludah, apa-apaan? Tengah malam di luar jendela mengintip rumah juragan, dan aku malah melihat yang beginian. Spontan aku berjongkok karena rasa malu yang tiba-tiba menyergap. Aku datang, Murni. Suara itu terdengar parau. Juragan Basri kah? Aku yakin Murni adalah istri muda Juragan Basri. Walaupun sampai sekarang aku belum pernah bertemu dengannya, tapi suara itu terdengar berat dan parau. Tidak mirip dengan suara Juragan Basri. Kutajamkan pendengaran, tapi tak terdengar suara apapun lagi. Apakah Murni selingkuh? Beberapa saat memasang telinga. Yang terdengar hanya suara gesekan daun kering. Aneh, karena masih penasaran aku mencoba mengintip sekali lagi. Dek, jantungku serasa melompat dari tempatnya. Saking kagetnya, aku terjengkal dan menimbulkan suara. Seketika aku lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Tak peduli apakah aku ketahuan atau tidak. Terus saja aku berlari kencang hingga sampai di mes dan masuk ke kamar lalu menutup pintunya rapat-rapat. Kusambar selimut dan menutup tubuhku dari kaki hingga kepala. Astagfirullahaladzim. Aku memejamkan mata dan terus istighfar. Masih jelas rasanya tadi. Aku melihat wanita yang bernama Murni itu duduk tegak di atas ranjang. Di dadanya ada sesuatu yang sedang menyusu padanya. Tapi bukan manusia, melainkan seekor
ulat raksasa, seukuran guling dewasa, persis seperti ulat keket. Tubuhku merinding, jijik. Wanita itu bahkan tidak terlihat takut pada ulat raksasa yang menempel di dadanya. Makhluk apakah sebenarnya yang kulihat tadi? Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarku. Kulirik jam dinding menunjukkan pukul 12:30. Siapa yang datang pagi buta begini? Dadaku terasa sakit karena jantung yang berdebar begitu kencang. Jangan-jangan Murni, istri juragan Basri yang barusan kuintip. Suara ketukan di pintu masih terdengar, kali ini lebih keras. Hasan, saya tahu kamu bisa mendengar saya sekarang. Suara Pak Mandor terdengar memanggilku dengan kesal. Aku berpikir sejenak, setelah yakin itu adalah suara Pak Mandor, segera kusibakan selimut dan membukakan pintu. Pak, ada apa Pak Mandor? Tanyaku. Dia tidak menjawab, tapi malah mendorongku masuk dan mengunci pintu kamarku. Dia menarikku duduk. Aku melihatmu berlari dari arah belakang mes. Kamu dari rumah Juragan Basri? Tanya Pak Mandor setengah berbisik. Enggak Pak, saya tadi melihat Yudi keluar ke perkebunan, jadi saya mengejarnya. Jawabku tergagap. Semoga Pak Mandor tidak tahu bahwa aku mengintip istri Juragan Basri tadi. Sama San, saya tadi sedang ada di gudang logistik menghitung stok. Lalu saya dengar ada suara. Pas saya tengok ternyata Yudi berjalan di tengah kebun tanpa alas kaki. Tapi saya tetap meneruskan menghitung stok karena nanggung sudah mau selesai. Niatnya sih nanti mau menyusul. Penasaran dia ngapain. Pas mau nutup pintu gudang, saya lihat kamu lari-lari masuk kamar. Ujar Pak Mandor menjelaskan. Aku mengusap dahi yang masih berkeringat. Syukurlah ada Pak Mandor yang menemaniku sekarang. Perasaanku jadi sedikit lebih tenang. San, temani aku ngecek ke tengah kebun ya. Sepertinya Yudi belum pulang. Apa kamu gak penasaran temanmu itu ngapain? Pak Mandor mengajakku mencari Yudi. Sebenarnya aku juga sangat penasaran, tapi karena tadi sudah terlanjur ketakutan, aku tidak berpikir mengikuti Yudi lagi. Baiklah Pak, ayo kita susul Yudi. Ku ambil senter kecil yang tergeletak di samping kasurku. Sementara Pak Mandor membawa senter yang lebih besar. Kami menutupkan sarung hingga ke kepala, mencegah hawa dingin makin menusuk tulang. Kuarahkan senter menerangi jalan setapak yang kami lewati. Meski sudah berdua, suasana mencekam tetap terasa. Kira-kira ke arah mana ya Pak? Tanya aku. Kami sudah berada di tengah kebun dekat pos, tapi belum juga ada tanda-tanda keberadaan Yudi. Kan tadi kamu yang ngikutin dia ke sini. Tadi terakhir sampai mana? Pak Mandor balik bertanya. Tadi ke sebelah sana Pak. Di sana tadi juga ada suara mencurigakan, kayak daun kering yang terinjak orang. Tapi pas saya cek, nggak ada siapa-siapa. Jawabku sambil mengarahkan senter ke tempat yang dimaksud. Oke, kita cek ke sana dulu saja. Pak Mandor langsung berjalan mendahuluiku. Aku mengekor di belakang. Kami mengarahkan senter ke sana kemari sambil memanggil-manggil Yudi. Tiba-tiba Pak Mandor yang berjalan di depanku jatuh tertelungkup. Sepertinya kaki kanannya tersandung sesuatu. Aku bergegas ingin menolongnya, namun ikut tersandung juga. Aduh, aku tersungkur menindih tubuh kekarnya. Aku dan Pak Mandor bangkit sambil membersihkan diri dari tanah yang menempel di pakaian kami berdua. Kita kesandung apa sih? Pak Mandor berbalik dan mengecek jalan yang kami lewati barusan. Diarahkannya senter besar itu ke bawah. Astagfirullah. Pak Mandor mundur beberapa langkah dan menginjak kakiku. Au! Aku mengelus-elus jempol yang terinjak sepatu boot, lalu mendekat untuk melihat. Ya Allah, ini Yudi Pak. Aku mengenali pakaian yang dikenakan sosok itu dan segera berjongkok lalu membalikkan tubuh Yudi yang tertelungkup kaku di tanah. Ku guncang-guncang punggung Yudi untuk membangunkannya.
Namun tubuh itu mengeras dan terasa dingin. Wajahnya pun terlihat sangat pucat. Pak Mandor mendekat dan mencoba mengecek nadi serta pernafasan Yudi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ujarnya nyaris berbisik. Memangnya Yudi sudah meninggal, Pak? Aku menatap Pak Mandor. Kini aku sangat ketakutan. Apakah kematian Sapri dan Yudi ada hubungannya dengan makhluk menyerupai ulat keket itu? Lalu apakah aku juga akan mati seperti mereka karena telah melihat makhluk itu di kamar istri Juragan Basri? Kita angkat dulu jasadnya, San, bawa ke mes. Setelah itu segera kita kabari yang lain. Saya akan menelpon Juragan Basri, kata Pak Mandor. Bukankah Juragan Basri ada di sini? Dia sedang ada di rumahnya yang lain sejak kemarin. Hanya ada istrinya, Murni, di sini, kata Pak Mandor sembari memberi isyarat agar aku mengangkat kaki Yudi, sementara dia sendiri membopong tubuh bagian atas. Lumayan berat, aku dan Pak Mandor tertatih membawanya ke arah mes. Sepanjang jalan, perasaanku campur aduk antara ketakutan dan merasa sangat kehilangan. Yudi adalah kawanku sedari kecil. Mengapa dia harus meninggal seperti ini? Apa yang akan kukatakan pada anak dan istrinya? Hai kalian, siapa yang kalian bawa? Seseorang meneriaki kami dari kejauhan. Dia berlari mendekat, ternyata Juragan Basri. Juragan? Pak Mandor merasa heran. Ini pukul 3 pagi, kalian ngapain? Tanya Juragan Basri lagi. Kami menemukan Yudi di tengah kebun, sudah dalam keadaan begini Juragan, jawab Pak Mandor. Cepat gotong ke mes. Juragan Basri membantu membopong mayat Yudi. Di sisi jalan masuk, aku melihat mobil pick up yang biasa digunakan Juragan Basri. Baknya terisi aneka sembako dan kebutuhan logistik. Sepertinya dia baru saja sampai. Dari mobilnya masih tercium bau mesin. Sampai di teras mes, kami meletakkan jasad Yudi dan menutupinya dengan sarung. Beberapa pekerja keluar kamar, sepertinya mendengar suara berisik kami. Ada apa ini? Tanya mereka hampir bersamaan. Apa tidak sebaiknya dibawa ke rumah sakit, Juragan? Tanya Pak Mandor. Dia jelas-jelas sudah meninggal. Sekarang beberapa dari kalian bersiap-siap mengantarkan pulang, terutama yang sedesa. Saya juga akan ikut, tapi saya akan ke rumah dulu. Murni pasti sudah menunggu, ujar Juragan Basri. Juragan, saya merasa ada yang janggal. Sudah ada kematian dalam 6 bulan ini. Semuanya ditemukan di tengah kebun. Apa itu tidak aneh? Aku mencoba mengutarakan keanehan yang kurasakan. Saya rasa tidak ada yang aneh. Kecelakaan kerja sering terjadi di perkebunan seperti ini. Makanya kalian harus hati-hati dan jangan ceroboh, terutama kalau ingin meneruskan pekerjaan di malam hari, kata Juragan Basri menepis dugaanku. Tapi Juragan, saya rasa Yudi tidak sedang bekerja. Dia bahkan berjalan ke tengah kebun tanpa alas kaki. Pak Mandor menimpali. Sudah, kalian jangan membuat dugaan yang aneh-aneh, bikin pusing saja. Juragan Basri mendengus, dia tampak kesal. Kami semua hanya diam, melihatnya mulai marah. Memang tidak ada bukti apapun bahwa kematian kedua rekanku itu bukan karena kecelakaan. Tapi aku akan segera mencari tahu. Juragan Basri beranjak dari mes kami, diiringi tatapan kecewa dari kami semua. Sudah ada 2 pekerja tewas di waktu tengah malam dan disebabkan oleh kecelakaan kerja. Aneh. 1 bulan kemudian, hari ini adalah awal bulan. Sudah waktunya gajian lagi. Dengan semangat, aku dan rekan-rekan berjalan ke rumah Juragan Basri untuk mengambil upah. Kami sudah agak kesorean dan sebentar lagi akan gelap. Tapi memang agak banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sesampainya di rumah Juragan, kami tertegun karena yang duduk di meja bukanlah Juragan Basri, melainkan istrinya, Murni.
Tumben sekali dia yang akan membagikan upah. Kemana suaminya? Hari ini saya yang akan membagikan upah kalian. Antrilah. Murni menepuk-nepuk tumpukan amplop di atas meja dan meminta kami untuk mengantri. Aku dan kawan-kawanku hanya mengangguk, mengiyakan, dan bergilir mengambil upah saat nama kami dipanggil satu persatu. Hingga akhirnya aku menyadari tinggal diriku saja pekerja yang tersisa di ruangan itu. Tiba-tiba aku merasa sangat takut. Apakah Murni menyadari bahwa aku mengintipnya di malam kematian Yudi? Kamu yang bernama Hasan? Tanya wanita itu sambil berdiri dan menghampiriku. Iya. Aku mengangguk cepat. Kini dia tepat berada di depanku. Aku hanya menunduk tanpa berani menatapnya sedikit pun. Dari jarak ini aku bisa mencium wangi tubuhnya. Tiba-tiba dia maju lagi selangkah. Kini dadanya hampir menempel di dadaku. Jantungku berdegup kencang tak karuan. Apa yang kamu lihat malam itu, Hasan? Aku benar-benar mati gaya. Jadi betul, dia memang sudah tahu aku mengintipnya. Sial. Saat itu aku sudah berlari sekuat tenaga dan tetap ketahuan. Tapi kenapa baru sekarang dia memberitahu bahwa aku telah memergokinya? Murni mundur dan tertawa terbahak-bahak melihatku ketakutan. Dia bisa melihat tubuhku gemetar dan berkeringat. Lancang sekali kamu mengintip ritualku, Hasan. Kamu sudah mengganggu, tahu? Dia tersenyum sinis. Kalau kamu penasaran, kenapa tidak melihat saja langsung? Wanita cantik itu menggendeng tanganku, melewati lorong-lorong di rumah itu dan mengajakku masuk ke kamarnya. Anehnya, aku menurut saja. Entah mengapa aku tidak kuasa menolak ajakannya. Dia menutup pintu kamar dan menguncinya, lalu melepas tanganku. Dia membiarkan aku berdiri mematuk, sementara dia sendiri berjalan ke arah ranjang, lalu duduk di sana. Kembali, dadaku berdebar tak karuan. Melihat wanita molek itu membuka kancing bajunya. Aku menelan ludah berkali-kali. Murni tampak sangat ayu dengan rambut yang digelung ke atas. Kulit tubuhnya harum dan putih mulus. Siapa yang tidak tergiur? Lalu sekarang, apa yang akan dia lakukan dengan berpose seperti itu? Kemarilah. Murni melambaikan tangannya dengan gemulai. Aku terkejut, namun sepertinya aku memang sudah gelap mata. Silau oleh kecantikan Murni. Aku lupa bahwa di rumah ada Sari dan Gendis yang setia menungguku. Aku lupa bahwa di hadapanku ini adalah istri juraganku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Kenapa dia? Kemarilah. Murni memanggil lagi. Entah apa yang merasuki hatiku. Tanpa berpikir panjang, pelan-pelan, kulangkahkan kaki mendekatinya. Pandangan mataku juga tak bisa lepas dari tatapan matanya yang sengaja menggoda. Tiba-tiba, aku merasa sesuatu berkelebat begitu cepat, seolah menabrakku dari belakang. Aku terhuyung dan ambruk. Kepalaku terasa sakit sekali. Upun-upunku berdenyut amat nyeri. Lalu dalam sekejap, semua menjadi gelap. Samar-samar ku dengar suara berisik, seperti setumpuk dedaunan kering yang terinjak-injak. Sepertinya aku sudah agak lama tak sadarkan diri. Kulihat jam besar di dinding kamar, sudah jam 11:30 malam. Dengan sisa-sisa tenaga, aku berusaha bangkit perlahan. Dalam hati aku masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku sangat kaget saat kulihat di hadapanku Murni masih duduk manis di atas ranjang. Tapi kali ini dengan pemandangan mengerikan yang pernah kulihat sebelumnya di malam kematian Yudi. Dia menyusui seekor ulat
keket raksasa. Aku mundur ketakutan melihat makhluk itu. Bentuknya sangat menjijikkan, berwarna hijau kusam dan tubuhnya terlihat lembek. Persis seperti ulat keket, tapi dengan ukuran lebih besar berkali-kali lipat. Aku memperhatikan Murni yang sepertinya sudah terbiasa melakukan hal ini. Sekarang aku tahu wanita itu memiliki pesugihan ulat keket. Menyusui ulat keket peliharaan di malam-malam tertentu adalah salah satu ritualnya selain memberikan tumbal nyawa. Pantas saja dia tampak begitu ayu mempesona. Juragan Basri juga bertekuk lutut padanya. Perkebunan yang dimilikinya sekarang berkembang begitu pesat dalam waktu singkat. Juga pasti karena pesugihan ini. Sapri dan Yudi adalah tumbalnya. Aku mengerti sekarang. Pelan-pelan aku merangkak keluar kamar, berharap Murni dan makhluk hijau itu tak menyadarinya. Tiba-tiba ku dengar suara mobil pick-up yang biasa dipakai Juragan Basri. Celaka, bagaimana kalau dia tahu aku masih di sini tengah malam begini? Dengan sigap aku bersembunyi di ruang kerjanya, tempat aku dan para pekerja lain biasa antri mengambil gaji. Setelah memarkir mobil, ku dengar Juragan Basri membuka pintu rumah dan melangkah masuk. Sialnya, langkah kaki itu malah mendekat ke ruang kerja tempatku bersembunyi. Gawat, aku segera merapatkan tubuhku ke balik pintu, berharap dia tidak melihatku. Benar saja, tak lama dia masuk dan memeriksa pembukuan. Hanya beberapa menit lalu keluar dan menuju kamar tidurnya. Aku merasa lega, namun juga penasaran. Apakah Murni masih melakukan ritualnya bersama ular itu? Apa yang akan dilakukan Juragan Basri jika mengetahui istrinya memelihara pesugihan ulat keket? Rasa ingin tahu yang tak terbendung membuatku mengikuti kembali ke kamar itu. Apa yang sudah kamu lakukan, Murni? Suara Juragan Basri terdengar meninggi. Aku yang menguping saja tahu kalau dia sedang marah. Kalau tidak kulakukan, kita akan ketahuan, Kang. Cepat atau lambat, dia pasti akan menceritakan hal ini pada teman-temannya. Saud Murni. Lalu akan kita buang kemana mayatnya? Ini baru sebulan dari kematian yang terakhir kali. Kecelakaan kerja lagi. Kalau terlalu sering seperti ini, mereka akan menaruh curiga. Lagi pula, seharusnya tidak perlu dibunuh sekarang. Tandai saja dia untuk tumbal berikutnya 5 bulan lagi. Ah, kamu ini. Juragan Basri merebahkan tubuh kempalnya di samping Murni, lalu menepuk jidat berkali-kali. Aku hanya bisa mengintip sedikit dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Ketika dia bangkit mengambil selimut besar dari dalam lemari dan menutup tubuh seseorang yang tergeletak tak berdaya di dekat ranjang. Mungkin itu mayat yang dimaksud, tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata Juragan Basri juga sudah tahu. Tapi mayat siapa yang mereka bicarakan? Berarti ada pekerja yang terbunuh lagi. Aku harus terus mencari tahu. Aku tidak akan kembali ke mes sebelum tahu mayat siapa yang ada di sini. Nanti aku akan memberitahukan Pak Mandor dan rekan-rekanku apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian ku dengar langkah kaki mereka mendekati pintu. Aku segera berjongkok menyembunyikan diri di samping bufet di depan kamar. Juragan Basri sedang membopong sesosok tubuh yang tadi dia tutupi dengan selimut. Sementara Murni mengikuti di belakangnya membawa senter. Aku berjingkat mengikuti mereka berjalan keluar rumah, menembus gelapnya malam sambil terus melangkahkan kaki hingga memasuki perkebunan. Sekilas aku melihat dari selimut yang tersibak setengah tubuh mayat yang sedang dibopong Juragan Basri. Sepertinya aku mengenali celana yang dia kenakan. Belum sempat berpikir, kulihat Juragan Basri dan Murni berhenti tidak jauh dari pos. Mereka celingukan melihat sekeliling.
tampaknya sedang memastikan tidak ada orang lain yang melihat. Juragan Basri meletakkan tubuh itu di pinggir kebun agak jauh dari jalan setapak dengan posisi tengkurap. Mereka segera pergi dari tempat itu dan Murni terlihat membawa pulang selimut besar yang digunakan untuk menutupi mayat tadi. Aku hanya memperhatikan mereka dari jauh, bersembunyi di balik pohon kelapa yang agak besar. Beruntung sedari tadi mereka tidak menyadari keberadaanku. Setelah yakin mereka sudah menjauh, aku mendekati mayat yang tergeletak begitu saja di sana. Kasihan sekali, mayat siapa ini? Apakah dia tumbal juga seperti Sapri dan Yudi? Aku berdiri di dekat tubuh yang sudah tak bernyawa itu, dengan pandangan mata yang terbatas karena hari masih gelap. Kuperhatikan pakaian yang dikenakannya, seperti tak asing bagiku. Tiba-tiba terdengar suara orang dan kelebat cahaya senter. Tadi saya benar-benar melihat ada ulat raksasa, Pak. Sungguh. Terdengar suara seorang pekerja yang kamar mesnya bersebelahan denganku. Mahdi. Dia berjalan beriringan bersama Pak Mandor menuju ke arah. Ah, nggak salah lihat kamu? Tanya Pak Mandor dengan nada tak percaya. Benar, Pak. Tadi dari arah sana, Pak. Mahdi menunjuk-nunjuk dengan senternya. Ada-ada saja sih. Nanti selesai dari sini, kamu bantu saya beresin gudang. Kerjaan saya jadi belum kelar gara-gara kamu. Pak Mandor tampak kesal. Iya, Pak, beres. Kita lihat-lihat sebentar lagi. Saya yakin itu benar-benar ulat raksasa. Tadi saya baru saja keluar dari kamar mandi. Masa berhayal, Pak? Saut Mahdi bersikukuh. Mereka berdua menyinari semua area dengan senter besarnya, atas dan bawah. Mereka sepertinya belum melihatku. Sebaiknya ku hampiri saja. Pak Mandor, Mahdi, teriakku. Dua lelaki yang kupanggil masih asik menelusuri jalan dan semak-semak. Ada mayat di sini, ujarku saat mereka berdua semakin mendekat. Mereka tidak menyaut. Mungkin mereka terkejut saat senter Mahdi menyinari sosok mayat yang berada di sampingku. Pak Mandor, lihat ini. Mahdi mendekat ke arahku. Cepat balikan badannya, Di. Aku mau tahu mayat siapa itu. Ujarku pada Mahdi. Mahdi tak menjawab. Dia mengamati sambil mengernyitkan dahi. Ini seperti bajunya. Mahdi bergumam sambil terus menyinari jasad tak bernyawa itu dengan cahaya senter. Pak Mandor mendekat, menghampiri mayat itu dan berjongkok di sampingnya. Lalu pelan-pelan di baliknya tubuh mayat yang tertelungkup. Hasan! Jerit mereka bersamaan. Aku terperanjat ketika menyadari mayat itu memakai pakaian yang sama dengan apa yang kupakai sekarang. Seketika aku merasa takut bukan kepalang. Ya Tuhan, ternyata mayat itu adalah diriku. Sekujur badanku lemas. Aku duduk bersimpuh di samping mayatku sendiri, sambil menangis sejadi-jadinya. Pantas saja, mereka tidak mempedulikan kehadiranku, karena memang mereka sudah tidak bisa melihatku lagi. Terbayang wajah Sari dan bayi mungilku, Gendis. Batinku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku berteriak sekencang-kencangnya, menyesali apa yang sudah terjadi pada diriku. Seandainya saja aku tidak mengikuti Murni ke kamarnya. Seandainya saja aku tidak menuruti hawa nafsuku. Mungkin kini aku masih hidup. Semuanya sudah terlanjur. Kini apa yang harus aku lakukan? Kulihat Pak Mandor dan Mahdi membopong tubuhku ke arah mes. Kawan-kawanku berhamburan dari dalam kamarnya masing-masing untuk melihat mayatku yang telah terbujur kaku, pucat dan membiru, walau sebenarnya aku belum lama mati. Tak berapa lama Juragan Basri datang dengan motor metiknya. Tanpa merasa bersalah, dia berpura-pura terkejut dan prihatin atas kematianku.
Setelah berbasa-basi sebentar, dia menyuruh Pak Mandor dan beberapa pekerja lain untuk mengantar jenazahku pulang. Lalu pergi begitu saja. Satu-satunya yang terpikir olehku adalah aku ingin ikut pulang bersama jenazahku. Aku ingin memeluk Sari dan Gendis untuk yang terakhir kali. Menjelang pagi, Pak Mandor dan 3 orang pekerja yang lain akan membawa jasadku menggunakan mobil pick-up. Aku menumpang di sana, di samping mayatku sendiri. Kukira aku masih bisa pulang, bertemu anak dan istriku. Sampai akhirnya, aku terpental saat mobil hendak keluar dari perkebunan. Sekuat tenaga ku kejar mobil itu, tapi begitu mencapai pintu keluar area perkebunan, aku terpental lagi. Begitu seterusnya, sampai aku sadar, aku tak bisa keluar dari perkebunan ini. Dengan lunglai aku melangkah ke arah rumah Juragan Basri. Aku ingin menemui Murni dan bertanya padanya, apa yang sudah dia lakukan, sehingga aku bisa mati di rumahnya. Rumah Juragan Basri nampak sepi. Lelaki itu pasti sedang mengawasi para pekerja, karena Pak Mandor sedang mengantar pulang jenazahku. Aku mencari Murni di ruang kerja dan kamarnya, tapi nihil. Sapri, Yudi, panggilku kepada 2 sosok pocong itu. Mereka hanya mengangguk pelan, tersirat kesedihan yang dalam di wajah mereka, yang hangus entah terbakar oleh apa. Aku berjalan mendekati mereka. Tiba-tiba dari balik pohon muncullah seekor ulat keket yang begitu besar. Aku merasa jijik dan bergidik ngeri. Hasan, sebentar lagi setelah jasadmu dimakamkan, kau akan berada di sini bersama teman-temanmu untuk menjadi budakku. Suara parau ulat itu membuatku gemetar. Tidak, aku mau pulang. Ulat itu terkekeh, seluruh tubuhnya yang lunak berguncang. Seharusnya kamu tidak perlu mati sekarang, karena tumbalku masih 5 bulan lagi. Tapi kamu sendiri yang menyerahkan nyawa, karena imanmu lemah. Dasar manusia, mudah sekali dikuasai hawa nafsu. Ulat itu pergi dengan seluruh tubuh yang bergoyang-goyang dan menghilang di balik pohon rindang. Maafkan aku, Bu. Aku terduduk lemas, merindukan istriku. Maafkan Bapak ya Gendis, Cah Ayu. Semoga nanti kamu tumbuh jadi anak soleha dan bisa menolong Bapak lepas dari jeratan iblis ini. Ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Tahu tak ada yang bisa kulakukan. Aku terisak-isak menangisi diriku sendiri. Sudut pandang Murni di malam kematian Hasan. Sengaja gajian bulan ini, akulah yang akan membagikan upah pada mereka. Tentu saja, agar aku bisa bertemu langsung dengan pekerja yang mengintipku saat aku sedang melakukan ritual malam itu. Mereka semua sudah mengantri sekarang. Aku yakin dia juga ada di sini. Memangnya siapa yang tak mau menerima gaji? Lelaki berbaju kuning itu, Murni, namanya Hasan. Dialah yang mengganggu ritual kita waktu itu. Bisik suara ulat keket peliharaanku. Aku tersenyum mengerti. Lelaki berbaju kuning itu berusia sekitar 30-an. Urat wajahnya menunjukkan dia adalah pekerja keras. Tapi apakah imannya kuat? Aku ragu soal itu. Pria mana yang tidak tergoda dengan kemolekanku? Karena iman yang lemah menjadi salah satu syarat untuk menjadi tumbal dalam ritualku. Syarat lainnya adalah orang itu harus pernah makan dari uang hasil pesugihan ini. Dengan kata lain, semua pekerja yang kubayar dan kuberi makan dari uang hasil perkebunan memenuhi syarat untuk menjadi tumbal. Mudah bukan? Apalagi lelaki seperti Yudi dan Sapri yang juga pernah tergoda oleh parasku, menandakan lemahnya iman. Kutandai mereka dengan menyelipkan daun kering yang sudah kumantrai di antara uang gajinya. Lalu dengan mudah ulat keket peliharaanku mempengaruhi mereka
untuk berjalan ke tengah kebun dan membunuh mereka di sana. Kini aku meminta peliharaanku itu untuk membunuh Hasan karena dia pernah mengintipku di tengah ritual yang kulakukan. Walau tadinya ulat itu menolak karena makhluk itu hanya menginginkan tumbal di waktu yang telah kami sepakati. Namun akhirnya iblis berwujud ulat keket itu setuju, asal aku bisa memperlihatkan bahwa Hasan adalah manusia yang memiliki iman yang lemah. Tentu saja aku bisa. Lelaki mana yang tidak berhasrat melihat kecantikanku? Semua pekerja sudah kembali ke mesnya. Kini tinggal aku dan Hasan berdua di ruang kerja. Dia terlihat gugup. Tak butuh waktu lama, ku gendeng tangannya ke kamarku dan dia menurut. Aku menutup pintu kamar. Ku pandangi dia dengan senyuman dan tatapan menggoda. Nafasnya terdengar memburu saat aku duduk di atas ranjang dan membuka kancing bajuku satu persatu. Kemarilah, panggilku. Dia masih mematung. Kenapa diam? Kemarilah. Aku memanggil lagi. Kemarilah Hasan. Kalau kau keluar dari kamar ini, ulat peliharaanku tak akan mau menghabisimu. Batinku. Sesuai harapan, Hasan melangkahkan kakinya mendekat padaku. Aku berhasil menggodanya. Iblis berwujud ulat keket yang sudah menunggu sedari tadi, menyambar tubuhnya dari belakang. Dan seketika lelaki itu tewas. Aku tersenyum puas. Sudah kubunuh dia untukmu, Murni. Sekarang berikan aku minum. Ulat keket itu berpaling padaku dan minta disusui seperti biasanya. Sesungguhnya bukan air susu yang dia ambil dari tubuhku, tapi darah. Tak apa, aku masih bisa menyisihkan sedikit darahku untuknya, asal dia terus membuatku cantik dan kaya raya. Sudut pandang Sari. Dari kejauhan aku melihat mobil pick-up yang biasa membawa suamiku dan kawan-kawannya pulang. Kuletakkan sapu icuk yang baru saja kupakai menyapu di teras ini dan bersiap menyambut kedatangannya. Kututup kepala gendis dengan jarik dari gendongan agar tak silau terkena sinar matahari. Pagi yang tak biasa seterik ini. Berjalan ke halaman menyongsong kepulangan Kang Hasan. Mobil itu parkir di halaman. Beberapa kawannya dan Pak Mandor sudah turun. Tapi di mana suamiku? Perasaanku mulai tidak enak. Maaf Mbak Sari, saya ikut prihatin. Kang Hasan mengalami kecelakaan. Dia kami temukan meninggal dini hari di kebun sawit. Kawan suamiku yang bernama Mahdi menghampiriku dan menyampaikan kabar duka itu. Dia memberiku tas usang milik Kang Hasan. Bagai tersambar petir, hatiku remuk redam. Kupeluk erat tubuh mungil gendis yang tiba-tiba saja ikut menangis. Aku hanya duduk mematung ketika satu persatu pelayat datang menyalamiku. Aku tidak mendengar apa yang mereka katakan di telingaku. Pikiranku melayang jauh, entah kemana. Hanya gendis yang tak lepas dari pelukanku agar hatiku tetap kuat. Di saat semua orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, barulah aku dengan kontai melangkah perlahan meninggalkan pemakaman. Namun baru beberapa langkah, samar-samar ku dengar suara tangisan Kang Hasan dari dalam kuburnya. Tapi segera ku tepis jauh-jauh, pasti itu hanya karena aku terlalu sedih. Kubaringkan gendis yang sudah terlelap di dipan kayu beralaskan kasur kapuk yang baru dibeli Kang Hasan 2 bulan yang lalu. Aku masih tak percaya suamiku itu tak akan pernah kembali lagi ke rumah. Ku ambil tas usang milik Kang Hasan yang tadi pagi kuletakkan begitu saja. Ku buka dan ku keluarkan semua isinya di atas meja. Ada amplop coklat yang pasti berisi gaji terakhirnya dan baju-baju serta celana yang sudah lusuh. Tiba-tiba gendis terbangun dan minta ditemani tidur. Aku segera menghampiri gendis mungil itu dan menepuk-nepuk punggungnya agar tertidur. Tanpa sadar aku pun terlelap.
Bu, Bu, suara Kang Hasan memanggilku. Aku terkesiap dan segera duduk. Tapi di hadapanku bukanlah Kang Hasan, melainkan sesosok pocong yang terbungkus kain kafan putih yang begitu lusuh dan wajahnya menghitam seperti hangus. Pak, aku mencoba mengenali sosok pocong itu. Iya, ini aku, Bu. Maafkan aku ya. Kelak gendis dewasa, tolong sampaikan juga maafku padanya. Maafkan aku yang tak bisa membersamai kalian lagi. Kirimi aku doa ya, Bu. Hanya itu yang bisa menolongku. Uang kerjaku dan semua benda yang kita beli dari hasil kerja itu, bakarlah. Ingat, bakarlah. Selesai berkata seperti itu, pocong Kang Hasan menghilang. Aku terbangun dari tidur dan mengusap-usap mataku. Ternyata aku hanya mimpi. Astagfirullahaladzim. Aku beranjak dari dipan dan mengambil air wudhu, lalu sholat tahajud. Tak lupa ku panjatkan doa untuk suamiku. Paginya ku ambil semua barang-barang yang kami beli dari hasil kerja Kang Hasan di perkebunan, termasuk kasur yang baru 2 bulan digunakan. Tak lupa amplop gaji beserta seluruh isinya. Aku punya firasat, mimpiku semalam bukan sekedar bunga tidur. Setelah semua terkumpul, ku bakar benda-benda itu di belakang rumah bersama sampah yang lainnya. Bismillah, aku tidak takut kekurangan. Ini semua hanyalah titipan, termasuk suamiku. Jika Allah berkehendak, Dia akan mengambilnya kapan saja. Aku juga yakin Allah akan mengganti semua benda ini dengan rezeki yang lebih baik, insya Allah. Kang, tenanglah di sana. Aku akan selalu mendoakanmu. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.